Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Muara Selatan, alhamdulillah tanpa partisipasi Bapak Ibu semua, khususnya pemerintah desa, tidak akan berjalan sesuai dengan keinginan ataupun kebutuhan kita bersama. Itu yang pertama. Dan yang kedua, hari ini marilah bersama-sama kita menyampaikan, khususnya usulan takjil ujungnya kita menyampaikan, namun mungkin kepada Bapak Ibu, khususnya baik SMP, SMA, tidak terrealisasi dengan dana desa. Namun di sini ada aturannya, yang mana boleh didanai dan yang mana tidak boleh didanai. Itu umumnya. Khususnya yang boleh didanai itu fasilitas seperti jalan-jalan desa, dana DD. Kalau khususnya surau itu tidak boleh, khususnya tidak menggunakan dana DD karena terbentur dengan aturan-aturan yang berlaku. Hari ini kadang-kadang kami pemerintah desa, khususnya BPD lah, kadang-kadang dapat juga keluhan daripada Pak RT, Pak RW dan kepala sekolah dan lembaga-lembaga lainnya. Ada usulan-usulan Bapak Ibu ini tidak terrealisasi oleh pemerintah desa. Kalau sekali lagi kami mohon maaf karena terbentur dengan aturan, dan usulan Bapak Ibu itu pun tidak mentok di sini saja. Nanti akan kita sampaikan di Musrembang sampai nanti semata akan menggiring lagi di kabupaten supaya usulan Bapak Ibu ini terrealisasi. Kalau memang tahun ini tidak bisa, insya Allah tahun 2021 dan seterusnya, selagi kita masih ada umur. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, hari ini saya lihat Karang Taruna tidak hadir, Ketua Karang tidak hadir, Tuan lain tidak hadir. Jadi khususnya untuk dana desa. Jadi seperti apa yang harus dibuat? Nanti ketika tidak kita masukkan di RPJM, setelah kita sahkan nanti RPJM itu sepakati bahwa tidak ada usulan mereka usulannya nanti ngomel lagi seperti tahun-tahun saat ini. Jadi kami nak usul apa, kami nak usul apa. Nah, jadi di RPJM tidak tertera, kita ulangi lagi, kita ubah lagi. Nah, seperti inilah. Jadi kalau memangnya pimpinan atau ketua yang tidak bisa hadir, yaitu perwakilan lah, salah satu anggota daripada lembaga-lembaga tersebut. RT RW pun ada juga tidak hadir. Padahal ini termasuk perwakilan daripada masyarakat setempat. Mungkin saja saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laksanakan agenda ini merupakan salah satu agenda rutin yang dilakukan oleh BPD Musyawarah Desa, yang tupoksinya adalah bagian dari tugas dan kewajiban BPD sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Inilah kerja BPD yang ada di desa ini. Nah, kalau Bapak Ibu bilang BPD tak ada kerja, inilah kerja dia. Laksanakan musyawarah seperti ini merupakan kewajiban yang harus dilalui, yang harus dilaksanakan oleh BPD itu sendiri. Kami pemerintah desa hanya memfasilitasi kegiatan ini saja. Kemudian terima kasih kepada Bapak Ibu dan semuanya yang alhamdulillah yang memenuhi forumnya undangan kita. Artinya kita masih bersemangat untuk membangun desa Cimahi ini. Tanpa kita hadir berkumpul di sini,
aspirasi kita tidak akan tersampaikan sesuai apa yang disampaikan oleh Pak Ketua BPD tadi. Hari ini ada lembaga yang tidak ada, kemudian dia ingin mengusulkan sesuatu. Ketika tidak terakomodir, jangan salahkan siapa-siapa lagi. Hari ini kita sudah diundang untuk mengusulkan kegiatan untuk 2021, khususnya yang didanai oleh APBD provinsi, APBN. Tanpa adanya aspirasi hari ini yang disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya, baik itu dari bidang pendidikannya dan semuanya, itu tidak akan bisa dilaksanakan karena langkah awal pembangunan mulai dari itu musyawarah musdes ini, musyawarah musrenbangdes, musrenbangcam sampai camat bawa ke kabupaten nantinya. Bisa usulan hari ini muncul, jangan bermimpi nanti 2021 kita akan muncul kegiatan yang tidak ada di musrenbangdes ini. Nah, jadi mudah-mudahan yang kita hadir di sini, mari kita gali hari ini apa saja usulan-usulan kita yang kita usulkan. Kita jangan lelah, jangan jenuh. Kadang-kadang kita putus asa. Kemarin kami sudah usulkan, lah 5 tahun tak muncul-muncul, kan sering muncul seperti itu, Pak Bu. Mudah-mudahan kita tidak berputus asa karena pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat keterbatasan anggaran juga. Mudah-mudahan dengan pelan-pelan hari ini tidak muncul, tahun depan muncul, tahun depan tidak muncul, tahun depan muncul. Nah, jadi jangan kita beranggapan pemerintah itu tidak menampung aspirasi kita, tetap ditampung. Setelah ditampung, dikaji lagi yang mana yang lebih perlu didahului. Nah, jadi kita jangan putus asa untuk melaksanakan musyawarah-musyawarah seperti ini, karena kalau tidak ada proses seperti ini, pembangunan di desa khususnya Cimaga ini tidak akan pernah berjalan. Dan terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di sini. Kepala dari SMA pun hadir, dari SMP pun hadir, SD pun hadir, Puskesmas hadir. Inilah wadah kita. Kalau Pak Kepala Sekolah SMP tidak hadir, tak bisa menyampaikan aspirasi apa yang dibutuhkan oleh SMP itu. Karena terus terang kami pemerintah desa hanya punya ADD, punya DD. Terkhusus sekolah negeri, walaupun di desa Cimaga ini tidak bisa kami akomodir kegiatan-kegiatan dari dana desa, kecuali sekolah-sekolah swasta yang di bawah pemerintah desa itu bisa kami akomodir. Jadi mohon maaf, kemarin sudah disampaikan oleh Kepala TK Negeri 1 Bunguran Selatan menyampaikan keluhannya. Kami tak dapat apa-apa dari dana desa itu. Bukan kami tak mau membantu, itulah aturan regulasi yang harus kami ikuti. Karena sifatnya sekolah negeri, kalau Bapak Ibu nak balik lagi ke swasta silakan, bawah namanya desa. Jadi sifatnya negeri itulah, karena bukan ranah desa lagi, itu sudah ranahnya dinas pendidikan yang untuk memberi bantuan-bantuan kepada sekolah-sekolah negeri itu. Itu sebagai gambaran untuk dana desa dan alokasi dana desa yang diserap oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Insya Allah kita untuk 2020 tinggal menjalankan lagi apa saja kegiatan pembangunan, pemberdayaan, pembinaan yang sudah dianggarkan di tahun 2019 yang sudah kita sahkan kemarin. Insyaallah sebentar lagi kami akan menyampaikan informasi APBD dengan menggunakan baleho ke depan. Nanti Bapak Ibu baca-baca, jadi tak perlu ke kantor desa lagi, baca di situ apa saja pembangunan yang akan dilaksanakan melalui APBD itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Berkenan kiranya nantinya Pak Camat memberikan sambutan dan arahan buat kita bersama, karena Pak Camat kita masih baru, mulai semangat baru
semangat pagi mungkin. Nah, jadi untuk membangun khususnya di desa Cimaga ini, desa hidup, desa yang tertua ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebagian sudah tahu, tapi saya sampaikan lagi. Saya sekarang selaku camat baru di sini, Camat Pulau Selatan, dilantik tanggal 27 Desember lalu, menggantikan Bapak Syed Muhammad Fadli. Jadi pada kesempatan ini saya mengajak kepada bapak-bapak, ibu semua untuk membantu saya, mendukung saya, sama-sama apa yang perlu kita benahi, apa yang perlu kita tingkatkan ke depannya. Semoga hubungan ini menjadi ukhuwah kekeluargaan. Seperti saya sampaikan sebelumnya juga, bahwa kalau kita dalam keluarga itu, kalau ada masalah, ada ribut-ribut sedikit itu biasa, tapi baik lagi, karena juga keluarga. Tapi kalau kita tidak ada hubungan keluarga itu mau marah, marah terus. Saya harapkan kita semua di sini keluarga. Yang kedua, saya masuk langsung. Karena ini musrembang, saya harus sedikit menyampaikan tentang makna itu musrembang, khususnya perencanaan. Jadi dalam perencanaan pembangunan itu ada 3 indikatornya. Mungkin bapak-bapak ibu sudah tahu, itu namanya indeks pembangunan manusia. Supaya nanti muaranya itu kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan rakyat. Yang pertama itu pendidikan. Pendidikan itu ditempatkan yang pertama. Karena sesuai juga dengan perintah Allah, bahwa surat pertama itu yang turun itu Iqra, bukan perintah sholat tapi perintah baca. Secara filosofis itu adalah pendidikan. Karena pendidikan ini ada 2 makna lagi. Makna filosofisnya, yang pertama mengubah dari yang tak baik menjadi baik. Yang kedua, mengubah dari yang tak tahu menjadi tahu. Itu pendidikan ditempatkan paling atas dalam sistem perencanaan pembangunan. Yang kedua, kesehatan. Kesehatan juga penting, karena tanpa sehat, mulai dari masa kehamilan sampai lansia, masyarakat itu tidak akan menjadi masyarakat yang unggul sesuai dengan cita-cita Jokowi menjadikan sumber daya manusia yang unggul untuk mencapai Indonesia maju. Sumber daya yang unggul tanpa sehat tidak akan unggul dia. Mau belajar sakit-sakitan, mau berangkat kerja sakit-sakitan. Itu penting kesehatan. Jadi dalam musrembang ini kita tidak hanya membangun fisik, tapi juga membangun non fisik. Yang ketiga itu baru diletakkan itu daya beli. Dalam daya beli itu ada namanya pembangunan fisik, ada namanya pemberdayaan masyarakat, pembangunan non fisik, segala macam itu. Jadi pada kesempatan ini, marilah kita sama-sama ini usulkan 3 indikator tadi: pendidikan, kesehatan, untuk mendukung daya beli. Daya beli ini macam-macam ini: perekonomian, pembangunan fisik, pembangunan transportasi, segala macam, akses listrik, air, infrastruktur, itu di dalam itu semua. Nah, jadi kita sekarang ini kita usulkan itu. Bapak-bapak, ibu-ibu semua sudah tahu, musrembang ini tiap tahun. Usulan 5 tahun lalu disampaikan Pak PD tadi belum keluar juga. Usulan 3 tahun lalu juga tidak terserap. Ya begitulah. Kenapa? APBD kita terbatas, APBD provinsi, APBN juga terbatas. Jadi prioritas itulah yang didulukan. Menurut kita prioritas, tapi menurut yang di atas belum prioritas. Tapi kita berjuang. Saya insya Allah saya akan berargumen nanti di musrembang kecamatan yang insya Allah dilaksanakan di Ranai. Saya akan berargumen di situ. Nanti di kabupaten juga saya akan sampaikan argumen kita bahwa ini prioritas yang harus kita kedepankan, harus dibangun segera, mendesak. Gitu. Nah, jadi perlu saya sampaikan juga. Jadi usulan rencana pembangunan ini jangan hanya sebatas keinginan, tapi kebutuhan. Kalau kita hanya ingin, kadang-kadang susah. Ingin kita banyak. Kadang-kadang kita tak butuh, tapi kita ingin. Dulu pernah, saya dulu sebelum menjadi camat ini kasih PMD. Mungkin tak terlalu banyak kenal karena saya banyak di kantor. Dulu ada usulan itu pabrik gula di Kecamatan Pulau Selatan. Jadi saya bilang, tabungnya nggak ada belum? Belum Pak. Nanti kita tanam. Macam mana? Pabrik dari bangun, tabungnya belum tanam. Artinya apa? Itu hanya sebatas keinginan.
bukan kebutuhan. Jadi kita yang potensi kita apa karakter daerah kita, itu yang kita usulkan. Selanjutnya, ini masalah penyelenggaraan pemerintahan desa. Pak PJ Kades sebentar lagi berakhir. Pak Peter Wilson nanti insya Allah dilantik tanggal 22. Dulu saya ingatkan, dalam penyelenggaraan pemerintah itu ada namanya prinsip good governance, tata kelola pemerintah yang baik. Itu ada versi Bank Dunia itu ada 11, versi Bapenas ada 8, saya ambil 4 versi supaya kita tak usah susah-susah. Dan ini dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan masyarakat juga. Yang pertama itu yang perlu dibangun itu partisipasi masyarakat. Karena kepala desa BPD ini harus menjalankan amanah yang diberikan masyarakat. Sudah memilih itu representasi mereka di sini, tapi itu mewakili masyarakat khususnya masyarakat desa Semaga. Jadi partisipasi itu bisa dibangun dengan adanya komunikasi. Kita saling bercakap, tatap muka, ada yang salah sampaikan, cari solusi sama-sama. Tapi kalau diam-diam aja tak terjalin itu partisipasi itu tak akan terbangun. Maka saya ajak di sini semuanya kita jalin ukhuwah aja, kekeluargaan aja. Ada yang tak kena sampaikan, ada yang tak betul tegur. Ya, dengan kesopanan kita lah orang Melayu ini tadi kan, negur itu. Ya kalau kritik pun tak apa-apa juga. Semalam saya di Semaga Selatan itu dikritik habis-habis itu. Penyelenggaraan pemerintahan desanya. Saya bilang tak apa-apa. Demi perbaikan ke depan kita harus siap dikritik. Ini zaman demokrasi, tebalkan aja kuping, tapi jangan sumbat mulut orang. Demokrasi itu berisik kata orang Jakarta. Karena masyarakat yang berdaulat. Kalau dulu raja yang punya daulat, sekarang ini masyarakat. Mohon maaf bapak-bapak ibu-ibu, saya berpanjang lebar. Ini kesempatan pertama saya. Jadi saya agak panjang sedikit. Nanti kedepannya kita sering silaturahmi lah. Tak perlu harus formal gini, duduk di kedai kopi mana, gitu kan. Nah ini perlu saya sampaikan. Yang kedua, dalam penyelenggaraan pemerintah kita harus taat hukum. Kalau bahasa Inggrisnya rule of law, taat asas. Apa yang jadi prosedural laksanakan. Saya dulu kalau sekolah itu ada namanya doktrin. Jika kamu mentaati aturan, aturan itu akan menjagamu. Jadi kalau kita sudah taat aturan, insya Allah aman. Tak ada rasa takut, mau ditanya ini, minta kita jawab aja, kita yang bikinnya sesuai aturan gitu. Nah, jadi saya minta ini nanti para penyelenggara pemerintahan desa ini, Bapak Kades terpilih, ini Bapak PJ juga dan Bapak Ketua BPD beserta jajaran, taat asas, ikuti aturan. Mau bikin sesuatu, lihat aturan. Kalau tak tahu, sama-sama kita diskusi, kita koordinasi. Tak bisa kita selesaikan di kecamatan, kita bawa ke dinas pemberdayaan masyarakat desa. Jadi semuanya clear, semua langkah-langkah kita tuh sesuai dengan aturan. Jadi tidak ada masalah. Kalau mau diperiksa, silakan periksa. Yang jelas kita sesuai aturan, begitu. Yang ketiga, transparansi. Transparan ini penting. Nah, tadi Pak Kades sudah memulainya. Oh, ADD nanti yang sudah diketok, yang sudah disahkan, apa-apa kegiatannya, mata anggarannya dikasih dipasang di baliho. Sekarang zaman WA, masukkan di grup WA. Jadi orang semua bisa pantau. Nanti proyek yang dibangun juga dibuat. Kapan pelangnya, berapa nilainya. Jadi kita tahu, oh jalan ini 50 meter kok sampai 500 juta. Nah itu kan masyarakat bisa nanti bisa bertanya. Nah, nanti kan perangkat desa bisa menjelaskan selaku pelaksana aja tadi. Transparansi itu perlu juga saya sampaikan, bukan telanjang. Nah semalam saya dapat dari Semaga Selatan, kami ini telanjang Pak. Semua nak masuk. Saya bilang transparansi bukan telanjang. Transparan itu tembus pandang. Macam kita tengok kaca itu keluar dalam Pak, tapi ada kaca yang membatasi. Jadi batasannya yang disampaikan Pak Kades, apa-apa item, apa-apa kegiatan boleh dilihat. Tapi kalau melihat laporan keuangan itu tidak ada pihak kita. Itu nanti auditor. Auditor itu ada inspektorat, ada BPK. Kalau ada masalah pidana, kejaksaan, kepolisian, bahkan KPK. Gitu. Jadi untuk kita ketahui juga, biar kenyamanan bersama, saya akan backup perangkat desa. Kalau ada apa-apa, kalau mau diperiksa segala macam harus ada sprindik, surat perintah penyelidikan atau penyidikan. Di luar itu tidak usah dilayani, berarti itu oknum. Saya sampaikan juga semalam ada Babin Kantikmas. Pak Babin tolong nanti, karena di desa bantu perangkat kita, jangan biarkan mereka. Jadi orang tak berani bekerja, bapak-bapak ibu.
baru mau mulai sudah begini. Nah, tapi kalau masyarakat mengkritik, terima. Tak boleh juga kita anti kritik. Ah, saya baru kerja dan kritik. Ya itu. Kalau tak mau dikritik, jangan mau jadi pejabat. Gitu. Mungkin saya juga sudah dikritik. Gitu. Mungkin saya tanya langsung aja, tak apa-apa. Kalau memang yang tak benar saya sampaikan saja. Saya orangnya terbuka saja. Itu saya bilang tadi, saya tebalkan kuping aja. Tapi saya tak mau sumbat mulut orang. Karena demokrasi itu harus bicara. Nah, apalagi di PBB ini, lembaga perwakilan ini. Inilah aspirasi masyarakat. Hari ini BPD melaksanakan. Jadi penyelenggara musrembang kita ini BPD. Itu sesuai dengan Permendagri nomor 110 tahun 2018 tentang tata kelola dan penyelenggaraan musrembang perencanaan pembangunan. Jadi kedepannya saya harapkan jadi usulan-usulan kita ini silakan mau fisik, tapi ingat juga itu tadi ada juga sisi pemberdayaan masyarakat. Saya kasih contoh, misalnya pemberdayaan kader posyandu katakanlah. Itu kan dalam rangka kesehatan juga itu nanti. Dalam rangka meningkatkan bayi-bayi kita sampai lansia itu tadi, atau pemberdayaan peningkatan kapasitas apa. Dulu di Cemaka Tengah akhir tahun kemarin ada namanya program peningkatan kapasitas petugas penyelenggara jenazah. Memang kita dengar lucu, tapi kita Islam mayoritas Muslim itu fardu kifayah. Nah, mungkin bapak-bapak ibu semua ini saya yakin semua bisa menyelenggarakan. Tapi kan perlu juga tuh ada regenerasi, ada kader anak-anak baru dilatih. Supaya apa? Jangan kita pikirkan ini pembangunan dunia aja nih. Jadi juga yang mati itu nanti untuk akhirat kita. Karena kalau tak ada nanti kita ambil dari desa sebelah, lalu berdosa kita sekampung. Nah, jadi saya harapkan pembangunan ini tidak hanya sebatas fisik saja, tapi juga ada pemberdayaannya. Di Cemaka ini ada bilis, biasa bilis Cemaka ini diranai batu. Saya tuh berpikir gini, saya sering makan bakwan itu, ada dalam kemasan, tinggal kasih air, taruh minyak itu jadi bakwan. Bisa tak kita bikin cuco bilis? Nah, kalau itu untuk kemasannya saya siap. Nah, saya sampaikan saya asli dari Minang, tapi istri saya orang sini, orang Semanggulan. Kakak saya itu ada di Perindak Provinsi. Dia bilang kalau untuk kemasan saya siap bantu. Untuk desa, untuk kecamatan saya siap bantu. Jadi biar ada produknya, ada kemasan yang bagus. Itu macam kedai itu saya sudah pikirkan itu nanti. Kemasannya macam mana, botolnya macam mana, jangan lagi botol aqua aja. Jadi ini daya beli masyarakatnya perlu juga kita tingkatkan. Desa kita ini punya spot wisata nih di Desa Cemaka nih Purwakarta. Insyaallah depan kita benahi biar makin ramai. Di Cemaka Tengah ada Batu Kasa, di Cemaka Selatan ada Teluk Depe. Mudah-mudahan kedepannya kita apa? Saya insyaallah mau buat satu acara event supaya banyak orang datang, jualan kita bisa laku. Kalau jualan laku kan ekonomi berputar. Kita harapkan pemerintah aja tak bisa. Nah bagi-bagi uang proposal sudah tak ada lagi. Nah, jadi itulah tadi. Nah, jadi saya harapkan bantu kami di kecamatan, di desa supaya kita saling sinergi, saling berkolaborasi. Isu-isu pembangunan sekarang ini kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, swasta. Tak bisa jalan sendiri, harus bersama-sama. Saya sampaikan kalau kita berkelahi itu satu lawan satu itu lelah, capek. Tapi kalau kita keroyokan, main ramai-ramai dan mukul satu orang, main habis. Bangunnya ya orang kan. Nah, begitulah dalam pembangunan itu kalau dapat bersama-sama. Ada masalah satu, kita ramai-ramai kerjakan. Insyaallah selesai. Jadi terakhir saya sampaikan pada kesempatan ini perencanaan ini kita sama-sama tahu aja. Dalam filosofi perencanaan itu ada 3. Ada perencanaan partisipasi, inilah kita nih. Musrembang, bapak-bapak, ibu-ibu hadir nih berpartisipasi. Saya terima kasih Pak, masih mau sempatkan waktu untuk cakap-cakap ini yang tiap tahun ini kadang-kadang keluar atau tidak. Tapi itu tadi Pak Kadis bilang kita jangan pernah putus asa. Tak bisa tahun ini, tahun depan, tahun berikutnya mudah-mudahan ada rumah kita ketemu di pembangunan. Itu partisipasi yang pertama. Yang kedua teknokrasi. Teknokrasi itu yang bikinnya itu di atas kantor bupati sana, dinas-dinas UPD itu. Jadi makanya yang dari kesehatan, dari pendidikan, apa usulannya nanti kita koordinasikan dengan UPD supaya ada di Renja. Dulu banyak kegiatan kita alasannya tidak ada di Renja SKPD, UPD. Jadi tak bisa dianggarkan. Yang ketiga itu ada namanya perencanaan
politis. Yang mana kita ketahui ini dewan ini kan punya aspirasi. Nah, itu tadi mungkin saya belum kenal dewan, paling Pak Heri Markas, saya kenal Pak Jamin, Pak Aris, saya kenal yang lain-lain, Pak Akhar juga kenal. Mungkin kurang dekat. Bapak-bapak, ibu-ibu di sini saya yakin pasti dekat dengan mereka. Bisa sampaikan, maka usulan itu tidak terbatas. Memang ada prioritas, tapi tak terbatas. Yang dibawa boleh aja yang keluar. Malah yang prioritas tak keluar. Nah, itu perjalanan politis itu penting, pendekatan itu tadi. Mudah-mudahan tak tercover di di dinas, tapi tercover di aspirasi. Cuma Pak Kasubag sampaikan kalau aspirasi itu biasanya di bawah 200 juta. Ini PR, dewan tak mau lelang, kalau lelang susah panjang prosesnya. Jadi gitu. Tapi tak apa-apa lah. Dalam rangka pembangunan, percepatan pembangunan, apapun kita serap, apapun kita terima. Jadi saya harapkan nanti yang punya akses, yang punya kenalan coba dibawa ini. Nanti habis musrembang ini kita sampaikan apa-apa yang menjadi apa. Nanti saya minta desa sama BPT rekap musrembang ini dibuka. Sama juga kayak buka APBD itu. Jadi transparan, orang bisa lihat. Yang terakhir, kita punya potensi perikanan, punya potensi pariwisata. Ini insya Allah yang akan kita kembangkan ke depannya. Jadi saya harapkan nanti apa-apa kita dapat saling beri masukan dan ide baru, kita tampung, kita jadikan suatu perencanaan yang bagus. Semoga makin ramai orang datang ke sini, ekonomi kita semakin meningkat. BUMDes di Desa Cemaga Tengah mengelola Batu K1 sudah mulai ada hasilnya. Nanti kita harapkan di sini juga ada BUMDes, bisa juga nanti ada hasilnya. Ujungnya untuk masyarakat. Jadi pembangunan ini di zaman demokrasi itu dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. Jadi kami di sini ini hanya fasilitator. Jadi corongnya bapak-bapak ini untuk menyampaikan ke atas. Kedudukan kita yang paling tinggi memang masyarakat. Oleh karena itu segala masukan, kritik, sarannya kami tampung. Nah, yang bisa kami jawab, yang tak bisa kami pelajari untuk kami carikan solusinya. Yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu semua. Selamat kita bermusrembang, semoga hasilnya nanti dirahmati Allah SWT. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Tidak ada niat saya menggurui segala macam. Saya baru di sini. Orang tua-tua kami tolong tunjuk ajar kami. Kalau ada yang salah tegur, saya sampaikan. Kami akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat ya. Jadi waktunya karena kita persiapan musrembang kecamatan ya. Mungkin perlu saya sampaikan dalam arti musrembang ini biasanya Pak PPD ya. Memang musrembang itu kan punya negara. Ini saya usulkan depannya nih Pak PJ ya atau Pak Kades pilih yang belum lantik. Ini perlu kita ini kan. Kita kan musrembang ini kan tahu kapan siapnya ya. Kalau boleh, sebenarnya boleh kita anggarkan di APBD itu kegiatan musrembang anggarannya. Itu apa? Senin kita makan siang. Depannya apa Pak? Ya. Depannya mana? Ya, soalnya begini, kalau kita di musrembang kecamatan, musrembang kabupaten itu mereka anggarkan. Ini mungkin kita terlupa ya. Nah ini soalnya gini, kita tahu jam 12 lewat. Kami semalam jam 1 siap di Cemaga Selatan karena suasananya cuacanya hujan gitu ya. Dan banyak kritikan ya. Karena biasa lah kan. Nah, kita bukan tidak mau dikritik, tapi itu bagus sekali kan, kita masukkan Pak kami. Jadi saya sampaikan belak-belakan aja bahwa ini kurang gitu ya. Jadi alhamdulillah semalam itu memang luar biasa ya, masukan dan kriteria saran buat desanya ya. Jadi itu. Jadi sampai Notuleng dari desanya adminnya kemarin tuh ya, nanti kalau bisa, kalau kita karena kita buat manual dulu nih, nanti
nanti baru ditukar. Kalau takut sinyalnya kurang bagus tidak tahunya kurang bagus. Tulis ketik di sini, lu kemudian nanti buat punya atau belajar tantangannya nanti baru di